Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu sudah kita angkat latihan bahasa surat Al-An'am, surat ke-6 ya, ayat ke-116. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulas ulang ayat-ayat yang sudah disampaikan sebelumnya, karena belum menjadi puzzle ya, masih potongan-potongan yang terpisah ya. Jadi nanti kita coba angkat ayat-ayat yang sudah dibahas, kita lihat apakah ada hubungannya dengan ayat yang ini, ayat surat Al-An'am 116 ini, yaitu wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Di sini kemarin sudah paham semua kan? Ada subjek anta, ada subjek hum di sini kan? Ini hum, ini hum, ini hum, ya kan? Ini hum. Nah, humnya itu kan merujuk ke mana? Aksaro man fil ardi. Nah, sekarang saya mau coba lihat siapa sih aksaro man fil ardi ini gitu. Siapa sih masal manusia atau kebanyakan manusia di muka bumi ini gitu. Nah, itu bisa kita lihat coba ayat yang kemarin tuh. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Tsumma la yu'zanu lil ladzina kafaru walahum yusta'tabun. Wa idza ra'al ladzina dhalamul azab fala yukhaffafu anhum walahum yunzurun. Nanti di kalimat berikutnya itu wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunika fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadzibun. Nah, di situ kita bikin yang kita mau cari kan aksaro man fil ardi ya. Aksaro man fil ardi. Kalau secara bahasa artinya apa? Masal manusia di muka bumi. Atau kebanyakan manusia atau masal manusia di muka bumi ya. Ini sama dengan di domir-domir di ayat tadi ya. Wa yauma nab'atsu. Surat apa itu, Pak? Nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Sumbala yu'zanu walahum yusta'tabuna. An-Nahl ya. An-Nahl ayat 84. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tsumma la yu'zanu lil ladzina kafaru ya.
lilladzi la kafaru. Yu'zanu lilladzina kafaru walahum yusta'tabun. Yaitu pada periode di mana kami membangkit dari tiap-tiap umat seorang pembela. Seorang pembelanya satu, tapi umatnya di tiap-tiap umat. Jadi menjadi banyak pembelanya gitu. Karena dia di tiap-tiap min kulli umatin ya, tiap-tiap umat. Selanjutnya orang-orang yang bersikap negatif tidak diberi izin. Tidak diberi izin itu maksudnya gimana? Innaka minal munzarin ya. Apa namanya? Inilah batas akhir Allah memberi izin kepada pasukan iblis ya. Batas akhir Allah memberikan izin kan ila yaumi yub'atsun. Ya kan? Diberi kesempatannya itu sampai dengan periode di mana mereka dibangkit. Nah, yang dimaksud dengan periode di mana mereka dibangkit itu adalah pada ayat 84 ini surat An-Nahl, kan sudah pernah dibahas itu kan. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Ini kan pada periode kami membangkit. Kalau di ayat yang lain tadi ila yaumi yub'atsun sampai dengan periode mereka dibangkit. Nah, berarti yang dibangkit itu adalah min kulli ummatin syahidan gitu. Itulah batasnya. Makanya di sini sumala yu'zanu walahum yusta'tabun, dan mereka juga tidak diminta kerelaan. Jadi kebangkitan itu min kulli ummatin syahidan itu tidak mereka yang alladzina kafaru itu tidak diminta kerelaan. Ngerti gak? Tidak minta kerelaan. Deh kamu rela aja lah gitu. Kami ini sudah mau menggelar peradaban baru gitu. Itu tidak diminta, tidak perlu itu gitu loh. Karena memang situasi kondisi udah berbeda di sini ya. Kemudian ayat selanjutnya kan wa idza. Nah, yang saya mau lihat ini hubungannya yang dimaksud dengan aksara man fil ardi ini nanti ini ya. Min kulli umatin ya. Ini. Min kulli umatin. Jadi masal manusia di muka bumi itu adalah yang tiap-tiap umat. Tuh. Nanti diperjelas lagi di ayat selanjutnya wa idza ra'al ladzina dzalamul azab wa idza wa idza ra'al ladzina zalamul azaba wa idza ra'al ladzina zalamul azab fala yukhaffafu anhum walahum. Nah, ini kan kelihatan kan bentuk pasifnya kan, wala yun zarun walahum ya. Dikoreksi kalau saya salah nulis Pak ya. Walahum yun zoruna. Wa idza ra'al ladzina zalamul azab fala yukhaffafu anhum walahum yunzuruna. Ketika subjeknya ini ya, alladzina zalamu, para pelaku, orang-orang yang berlaku zulumat, menurut syaitan, melihat azab. Jadi objeknya azab.
Para pelaku zulumat melihat azab. Yang dimaksud melihat azab itu bagaimana? Apa melihat malaikat bawa cemeti terus mencambuk orang, terus dia ngelihat? Gimana itu? Itu asumsi ya namanya itu. Tahu nggak asumsi? Bayangan kita sendiri. Tapi kalau kita bawa ke surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walazina amanu asadu hubban lillah. Walau yaro. Nih. Ini. Walau yarol lazina zalamul walau yarol lazina zalamu it yarawunal azab annal quwwata lillahi jami'an. Ya kan? Annal quwwata lillahi jami'an. Jadi objek dari ini yang dilihat ya, yaitu seandainya para orang-orang yang berlaku julumat melihat ketika mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'an. Jadi objeknya ini yang dilihat. Jadi melihat ini ya. Sesungguhnya kekuatan hidup itu adalah menurut ajaran Allah secara menyeluruh. Tuh. Kekuatan itulah yang dilihat orang-orang zalamu ini sebagai azab, yaitu kebangkitan atau pembangunan di dunia hasanah. Gitu. Karena nanti di ayat lain kan ya sabanallaha ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan kamu mengira Allah itu lalai. Allah itu hanyalah membiarkan ya. Membiarkan atau memberi kesempatan sampai innama yuakhiruhum, mengakhirkan atau memberi kesempatan yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai mata mereka pandangan mata mereka itu terbelalak. Terbelalak itu melihat azab. Yang dimaksud melihat azab itu melihat annal quwwata lillahi jami'an itu sebagai azab, yaitu kebangkitan tadi gitu. Bisa tangkap nggak? Itu udah pernah dijelaskan sebenarnya lengkap di ayat lain itu. Cuma kan ini kan belum ada keterkaitan, belum terlihat keterkaitan antara aksara man fil ardi dengan min kulli umatin pada di ayat yang lain yang pernah dijelaskan itu. Belum terlihat. Nah, di sini saya mau memperlihatkan apakah ada keterkaitan gitu. Soalnya nanti di kalimat selanjutnya itu wa iza ro'al lagi di sini. Ro'al ladzi asroku. Nah, asroku syurokaahum yang dilihat ini. Syuroka ahum. Qalu Rabbana. Nah, ini berarti kalau dia Rabbana berarti sudah apa? Fa'alimu dia. Fa'alimu annal haqqa lillah. Sudah mengetahui, sudah menjadi tahu, sudah berilmu bahwa yang objektif ilmiah itu adalah menurut ajaran Allah. Qalu Rabbana. Haulai syurukauna.
Berarti di sini surakaunanya dulu gitu. Dulu dia tuh surakauna gitu. Karena sudah robana di sini. Surakauna. Lazina. Surakauna lazina kunna. Kunna nada'u. Kunna min dunika. Kunna nada'u min dunika. Nada'u dulu kan biasa. Kalau nggak salah. Oh ya, kunna nada'u min dunika. Nada'u min dunika. Nah, baru di sini fa'alqau. Fa'alqau ilaihimul qaula. Nah, isi apa? Bisa dibilang apa ya? Cacian atau gerutuan lah ya. Apa sih namanya itu? Innakum lakadzibun. Lakadzibuna. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, yaitu apabila orang-orang yang mengikutsertakan kebijakan lain, ajaran lain, tokoh lain dengan Allah, syuraka'ahum. Jadi di sini langsung objeknya di syuraka'ahum maksudnya. Syuraka'ahum itu yang ikut serta ya. Kan dari syarika ya syaraku, sirkan, ikut serta. Pelakunya nanti syarikun, jamaknya syuraka'u. Ya. Terus pindah pola, asroka yusriku, isrokan, mengikut sertakan atau mengikut campurkan. Ada objek, mengikut sertakan sesuatu pada Allah gitu. Jadi Allahnya ada lagi yang diikut sertakan. Dalam hal ini adalah syuraka'ahum. Inilah yang di ayat lain tuh sebagai arbaban min dunillah ya. Jadi mengikut sertakan tokoh, mengikut sertakan syuraka'ahum di samping Allah, berarti di sini bisa nggak dikatakan yang diangkat oleh ini gitu, alladzina asyraku. Karena yang mengikut sertakan kan alladzina asyraku, kalau pelakunya musyrikun ya. Bisa nggak di sini berarti yang diangkat, objek yang diangkat oleh musyrik, sama nggak dengan pentolan di sini? Karena nanti dijadikan ikutan. Lihat dari ayat yang sudah pernah dibahas juga itu. Yu'minuna bil jibti wa togut gitu. Mereka mengikuti, beriman kepada togut, jibti dan togut. Jadi kita langsung terjemahkan di sini pentolan mereka gitu ya. Cuman jangan lupa juga asalnya secara bahasa tadi sudah harus paham juga dari syarika ya syaraku sirkatan, ikut serta, pindah pola. Terus pelakunya adalah yang ikut serta, sedangkan ini pelaku yang mengikut sertakan ini menjadi yang diangkat sama dengan pentolan gitu. Harus tahu jalannya gitu, jangan langsung nanti itu kata si anu artinya pentolan gitu, jangan. Harus tahu jalannya gitu maksud saya. Ini syuraka'ahum. Nah tadi syuraka'ahum ya. Jadi orang-orang yang mengikut sertakan pentolan-pentolan mereka menyatakan. Jadi di sini subjeknya hum nih kemana? Mereka menyatakan berarti yang alladzina asyraku. Ya. Orang-orang yang mengikut sertakan syuraka'ahum ini
yang mengangkat pentolan ini menyatakan Robbana. Robbana itu tadi saya sampaikan berarti dia ini sudah annal haqqo lillah ya. Fa'alimu annal haqqo lillah, kan di ayat lainnya tuh wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Fakulna hatu, proses itu panjang ya. Fakulna hatu burhanakum, ajak bawa ke sini argumentasi, setelah ajak diskusi barulah nanti fa'alimu, selanjutnya mereka menjadi tahu, berilmu. Makanya dia menyebutnya Robbana di sini. Robbana haula'i, orang-orang ini, haula'i itu orang-orang ini maksudnya suroka'ahum ini adalah suroka'una, berarti dulu ya. Waktu dia ngomong qalu di sini berarti pada waktu berhadapan dengan Robbana ini, berarti yang haula'i suroka'una ini tunjuknya dulu gitu. Dulu mereka itu orang-orang ini adalah pentolan-pentolan kami yang kami berharap hidup kepada mereka selain ajaran Anda, selain kepada Anda gitu. Jadi berharap hidup kepada mereka selain juga kepada Anda, selain Anda. Anda ini ke Allah ya. Nah, tetap dilanjutkan dengan komentar Allah ini, fa'alqau ilaihimul qaula. Akhirnya alqau itu melontarkan. Alqa yulqi ilqaan ya, melontarkan. Mereka melontarkan kepada mereka gitu. Ini subjeknya aladina asroku suroka'ahum. Di sini ilaihimnya itu ke suroka'ahumnya gitu. Jadi gini loh, orang-orang musyrik melontarkan omongan atau ocehan kepada pentolannya sendiri, yang dulu pentolan sendiri gitu. Qaula isinya innakum lakadzibun. Kalian ini adalah pembohong ulung, pembohong besar gitu. Nah ini kan korelasi nggak dengan ini nih? Mana ya? Ini ya. Wa inhum ilayah rusun, zona kira-kira, omong kosong, bohong. Innakum lakadzibun. Yang ngomong innakum lakadzibun siapa? Aladina asroku, yang di awalnya itu disebut min kulli ummatin syahidan gitu. Nah syahidannya ini dulunya itu adalah surokahum gitu. Jadi clear ya, kelihatan di sini kan. Aladina asroku itu orang-orang yang musyrik lah gitu. Jadi kebanyakan orang itu musyrik. Di ayat lain juga dikatakan banyak orang itu adalah musyrik. Itu yang saya mau angkat, masal manusia itu sebagai min kulli ummatin dimaksud adalah musyrik. Tapi bukan berarti nggak ada kesempatan ya. Buktinya di sini mereka itu setelah memahami ilmu Allah, ajaran Allah, mereka berubah menjadi fa'alimu annal haqqo lillah gitu. Itulah kebangkitannya sebenarnya itu. Kebangkitan orang musyrik. Sebenarnya kan yang membangkitkan itu Allah dengan fungsi ajarannya yang diajarkan kepada Nabi Muhammad orang mukmin gitu. Karena kan yang ngomong fakulna hatu burhanakum tuh itu pelaksana Allah gitu. Ya orang mukmin gitu. Makanya kan banyak teman-teman bertanya itu gimana sih solusinya gini menghadapi pandemi segala macam gitu. Jangankan pandemi, ini zamannya udah carut marut. Sudah bukan masalah kesehatan lagi. Sudah ipolexos buthan kami itu dulu lantakkan semua gitu. Ya solusinya persiapan menjadi pemeran ini ya. Pemeran fakulna hatu burhanakum, pemeran yang naba'asu. Ini kan naba'asu ini ada pelaksananya. Kami bangkit. Cara membangkitnya itu tadi, mencabut orang-orang dari setiap umat, pembela,
ajak diskusi, faqulna hatu burhanakum, sampai dia itu fa'alimu annal haqqo lillah, sampai mereka itu tahu bahwa yang objektif ilmiah itu, yang benar itu adalah menurut ajaran Allah. Jadi hidup ini yang benar adalah menurut ajaran Allah. Ya kalau cuman mau ngomongin itu yang benar memang Allah, yang benar Allah, yang ya buktinya mana? Itu harus dengan penjelasan yang metodis, sistematis, analitis, objektif. Ada runtunan penjelasan yang itu tadi, metodis, sistematis, analitis, objektif, sehingga orang itu mengerti gitu loh. Mengerti, memahami, fa'alimu tadi, wah ini benar gitu. Kebanyakan orang sekarang ini kan karena apa ya, mungkin karena takut sama umat Islam yang banyak kali ya, jadi dikatakan hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang benar gitu. Tanpa penjelasan pun orang sudah percaya, sudah yakin gitu kan. Karena kebanyakan orang yang ngomong seperti itu, percaya saja gitu. Ya bukan kita nggak percaya dengan kekuasaan Allah, Allah Maha mendengar dan sebagainya, tapi harus ada penjelasan rentetan ayat-ayatnya, kenapa begitu, kayak begini kan. Jangan langsung ditafsirkan nanti ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkit. Nanti gambarannya macam-macam. Yang dibangkit itu apanya, dengan apa membangkitnya, itu kan harus jelas, clear gitu. Ada ayat-ayat yang menopang. Jangan berkomentar sendiri, tetapi langsung bawa ke ayat, biar nggak kemana-mana pikirannya gitu. Ini juga masih banyak kalau mau dikupas lagi ya, seperti misalnya ini kan ada di ini kan ada mengikuti in yattabi'una illa dzanna, yang mereka itu adalah kira-kira, yang mereka tidaklah mereka itu kecuali omong kosong atau bohong. Nanti kan kaitannya ke alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab, ya kan? Tidakkah Anda melihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Bagian itu ada dua nanti. Ada bagiannya itu yang secara metodis ya. Ada yang Allahnya dipenggal, ada yang faktanya dipenggal, gitu. Terbagi dua nanti itu. Itu yang biasa kita sebut paham naturalisme dan idealisme. Nanti naturalisme terbagi lagi menjadi dua, mikroatomisme dan makroatomisme gitu. Itu ada ayatnya juga. Bagaimana Allah dipenggalnya itu. Jadi Allah itu nggak berfungsi gitu. Walaupun disebut Tuhan Allah gitu, cuman nggak ada fungsinya gitu. Ya alam semestanya ada, pasti alamnya ada, faktanya ada, cuman nggak ada connecting the dot ya. Tidak ada penjelasan yang nyampe ke sana atau tindakan yang nyampe ke sana sebagai fitunya hasanah misalnya. Itu nggak ada hubungannya gitu. Banyak nanti itu. Ini kalau mau ngikutin ini aja kan. Yang mereka ikuti itu. Jadi karena ada pemenggalan-pemenggalan tersebut, menjadilah orang berada dalam kira-kira, berada dalam kebohongan gitu. Ya kayak sekarang kan semua itu sebenarnya datang dari mana gitu kan, seolah-olah tuh nggak ada hubungan dengan lillahi junudu samawati wal ard, bahwa semua itu adalah tentara Allah gitu, kayak termasuk virus di dalamnya. Nanti hubungannya lagi ke ada lagi ayatnya. Pokoknya intinya itu jangan cepat berkomentar, karena akan menjadi gambaran yang bukan-bukan ya. Tapi setiap mau berkomentar harus bawa ke ayat-ayat Al-Quran supaya kita tidak disalahkan gitu. Kalau mau menyalahin tuh ya Allah yang menurunkan Al-Quran ini gitu. Bukan berarti Allah itu salah ya. Maksudnya ini kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Itu kan posisi mutawakkilun namanya begitu. Masih banyak lagi nanti yang itu kan cuman mau ngebongkar istilahnya aktsaru man fil ardi itu siapa sih sebenarnya orang-orangnya itu. Ya ternyata min kulli umatin gitu.
itu adalah yang melihat azab. Jadi melihat azab itu melihat kebangkitan, melihat proses atau proses sampai mencapai di dunia hasanah itu sebagai sebuah azab gitu. Melihatnya itu. Karena di dunia hasanah itu diistilahkan banyak ya dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti ini. Annal quwwata lillahi jami'an, secara keseluruhan. Ada lagi gambaran di ayat lain tuh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Itu juga itunya istilah lain atau bahasa lain atau kalimat lain ya. Kalimat lain dari fid dunya hasanah. Jadi banyak cara menjelaskan tentang fid dunya hasanah gitu. Begitupun azab. Banyak penjelasan yang bisa merepresentasikan sebagai itulah azab gitu. Ya contoh kayak surat Al-Imran ayat 103 ya kan. Di dalamnya itu ada situasi dan kondisi pada waktu itu di Mekah gitu. Itu kan ada istilah nar juga di situ. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ya kan? Wala tafarraqu dilarang atau melarang kalian untuk pecah belah. Berarti pada waktu itu terjadi pecah belah gitu. Ya kan? Wala tafarraqu. Kuntum a'daan juga kan saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Dengan nikmat itu, dengan kemantapan itu, jadi berarti pada waktu itu belum bersaudara secara iman gitu. Terus apalagi kalimat itu? Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Nah, itu kan akhirnya kan begitu. Minan nar itu di ayat lain kan azabun nar, ya kan? Kaitannya itu. Jadi banyak penjelasan untuk merepresentasikan azab. Jadi nggak melulu azab itu diartikan malaikat bawa cemeti nyambuk orang gitu. Nggak mesti selalu begitu penjelasannya gitu. Banyak penjelasan yang bisa merepresentasikan apa itu azab gitu. Saya rasa itu ya. Nanti kalau ada yang kurang lebihnya silahkan dipertanyakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.